Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Dan bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan semangat. Pernahkah kamu mendengar istilah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia, di antaranya yang pertama adalah bernafas atau ventilasi paru-paru, merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi. Yang ketiga, respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Dan yang ketiga adalah respirasi internal, merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Organ pernapasan manusia diantaranya adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Di dalam hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Organ selanjutnya adalah laring. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan paring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Udara yang masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi dan disebut dengan bronkiolus. Pada saat kamu bernapas, berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara disebut juga inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau disebut juga dengan ekshalasi atau ekspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, di antaranya adalah umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki lebih tinggi. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Dan yang terakhir adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, di antaranya yang pertama adalah volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml. Dan yang ketiga adalah volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1500 ml. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Tahukah kamu apa saja gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Yang kedua adalah tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil atau amandel mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan juga ada demam. Selanjutnya adalah faringitis, adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Pneumonia.
Pneumonia merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Tuberkulosis disingkat dengan TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Selanjutnya adalah asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang terakhir adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan ke seluruh bagian jaringan paru-paru. Kita akhiri video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.